Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya guys kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Kalau yang kabarnya tidak baik-baik saja, semoga Allah segera memperbaikinya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan pembahasan yang ke-27 bab dari kitab Taisirul Kholaq berjudul An-Namimah. Namimah itu bahasa Indonesianya adalah adu domba. Orang yang suka memisahkan persaudaraan atau ikatan dua orang. Wah, itu jahat sekali. Adu domba. An-Namimah hiya naqlu aqwalin nas au a'malihim au ahwalihim ilal ghairi ala wajil ifsad. Namimah itu adalah membicarakan orang lain ataupun pekerjaan orang lain ataupun keadaan orang lain untuk bertujuan untuk merusak hubungan keduanya, kedua orang yang asalnya baik-baik saja kok malah dia rusak dengan cara membicarakan orang lain di depan temannya semisalnya. Nah, itu namanya namimah, yaitu memindah pembicaraan, pekerjaan atau keadaan orang lain bertujuan untuk mewujudkan kerusakan di antara hubungan dua orang. Itu namanya namimah. Wah, itu pekerjaan yang sangat jahat sekali. Sifat yang sangat jahat sekali. Wal ba'isu 'alaiha imma iradatu su'i bil mangkuli anhu. Hal-hal yang menumbuhkan atau membuat seseorang melakukan adu domba atau namimah itu adalah yang pertama memang murni bertujuan untuk memunculkan keburukan terhadap orang yang dibicarakan. Yang asalnya di situ dua orang keadaannya baik-baik, dia mengadu orang lain dengan bertujuan memang agar kerusakan terjadi di antara keduanya. Itu merupakan penyebab pertama orang yang melakukan namimah, adu domba. Ya memang tujuannya adalah untuk membuat kerusakan di antara keduanya. Awit tafriju fil hadis, dan yang kedua adalah sifat yang menumbuhkan sifat adu domba atau namimah itu adalah melebih-lebihkan cerita. Melebih-lebihkan cerita. Yang ketiga awil khaudu fil fudul, atau memang bertujuan untuk menambah-nambahkan sesuatu di dalam pembicaraannya. Meskipun dia tidak bertujuan untuk merusak, tapi ketika dia bercerita pada orang lain, semisal si A dan si B, kamu si C. Si C ini berbicara dengan si A, tapi dia menambah-nambahkan cerita sampai dia membenci atau simpatinya kurang terhadap si B. Itu sudah termasuk adu domba. Apalagi ketika alasannya dia itu adalah yang pertama, yaitu memang bertujuan untuk merusak hubungan keduanya. Itu sudah termasuk namimah. Untuk dosanya wah besar sekali nanti di belakang. Waladhi yakuful insana. Jadi dari tiga alasan di atas memang bertujuan untuk merusak, yang kedua untuk menambah-nambahkan cerita, yang ketiga untuk menambah-nambahkan melebih-lebihkan dalam pembicaraan. Semuanya itu berdosa, dan sama. Karena apa? Dampaknya itu sama-sama bisa merenggangkan hubungan di antara dua orang. Apalagi ketika permusuhannya itu terus-menerus. Jadi selama dua orang yang saling berteman ini baik-baik saja, terus kamu tambah-tambahkan cerita,
sampai keduanya itu hubungannya renggang, selama belum berbaikan kamu tetap akan mendapatkan dosa namimah. Ucapan-ucapan kamu entah itu bertujuan untuk merusak ataupun ora, tapi akibatnya tetap membuat dua orang yang asalnya baik-baik menjadi tidak baik-baik saja, menjadi renggang atau bahkan permusuhan di antara keduanya, itu kamu tetap mendapatkan dosa namimah. Jadi yang harus dilakukan apa? Memperbaiki hubungan keduanya dengan cara minta maaf kepada keduanya, atau saling, entah itu apa caramu, bisa keduanya itu bisa saling tetap menjaga tali silaturahim gitu. Waladhi yakuful insana anin namimah ilmuhu. Nah, dan hal yang bisa mencegah seseorang untuk melakukan adu domba itu adalah mengetahui bahwasanya bi annaha tat'u ila taqatu'i. Yang pertama adalah dia mengetahui bahwasanya apa yang dibicarakannya itu nanti bisa membuat dua orang yang asalnya berhubungan baik itu menjadi terpisah atau bahkan terputus tali silaturahimnya. Wah, bahaya. Orang ketika sudah mendapatkan dosa memutus dua orang yang asalnya berhubungan baik itu sangat berbahaya. Jadi yang pertama itu adalah dia tahu bahwa ketika dia membicarakan orang lain dan membuat orang lain itu saling bermusuhan, itu sudah termasuk memutus tali silaturahim atau memisahkan dua orang yang asalnya berhubungan baik. Jadi ketika dia tahu akibat yang diterima ketika dia membicarakan keburukan orang lain sampai membuat orang lain saling berpisah, itu bisa mencegah seseorang melakukan adu domba. Yang kedua, wa iqadunaril adawah. Nah, dia tahu ketika dia melakukan namimah, adu domba, membicarakan orang lain sampai mereka hubungannya renggang, itu bisa menghidupkan api permusuhan. Jadi sebisa mungkin jaga mulut kita semua, ya. Kalau kita bisa menjaga mulut kita semua, kita bisa selamat dari hal-hal seperti ini, adu domba. Kadang kita tidak tahu apa yang kita bicarakan dengan membicarakan orang lain itu bisa membuat simpati empati seseorang itu berkurang, itu tidak tahu. Jadi sebisa mungkin jaga diri kita agar tidak melakukan namimah atau adu domba. Ketika kita membicarakan orang lain, walaupun pada dasarnya kita tidak bertujuan untuk memisahkan atau merenggangkan hubungan di antara dua orang, tapi ketika itu berdampak bisa membuat orang lain saling bermusuhan, itu kita sudah terkena dosa namimah, adu domba gitu. Yang ketiga, wa istihqaqul iqab. Dia tahu bahwasanya, jadi yang ketiga dari hal yang bisa mencegah kita untuk melakukan adu domba adalah dia tahu bahwa ketika dia melakukan adu domba, dia akan mendapatkan siksa, ya kan? Sudah jelas pengadu domba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaihi, inna ahabbakum ilallahi alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berempati, simpati, dan orang-orang yang disimpatini. Maksudnya dua orang yang saling mengasihi, hubungannya dekat. Allah itu senang ketika melihat dua orang yang memiliki hubungan dekat, atau kita sebagai perantara mengenalkan orang lain menjadi memiliki hubungan dekat. Allah Subhanahu wa taala suka terhadap orang-orang seperti itu. Karena apa? Itu termasuk orang yang menyebar kedamaian, ya kan? Damai di antara dua orang asalnya tidak kenal menjadi kenal. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang memiliki sifat simpati dan empati.
Wa inna abghadakum ilallahil masyauna bin namimah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci, sangat marah terhadap orang-orang yang kerjaannya mengadu domba. Al-mufarriquna bainal ikhwan, yang suka memisah hubungan di antara dua orang teman. Allah sangat membenci ketika kamu memang punya mimpi untuk agar dibenci oleh Allah, agar mendapatkan murka Allah, kamu melakukan namimah. Wah, itu ya sangat ceroboh dan bodoh sekali. Jadi untuk peringatan saja, sesungguhnya Allah sangat membenci terhadap orang yang suka mengadu domba dan juga memisahkan hubungan di antara dua teman. Al-mufarriquna bainal ikhwan. Ya, jadi sebisa mungkin jaga mulut kita, pembicaraan kita di depan orang lain. Kita tidak tahu ketika kita membicarakan orang lain, simpati, empati orang tersebut pada misal kita berbicara dengan si A. Kita berbicara dengan si A. Kita membicarakan obrolan, omongan, sampai semisal membicarakan si B ya. Ini sudah termasuk ghibah sih sebenarnya. Nah, kalau sampai si A ini kehilangan simpati atau empati pada si B ya, itu kita sudah mendapatkan dosa double. Yang pertama, dosa ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua adalah dosa kita memisah hubungan di antara keduanya. Wah, auto neraka, berbahaya. Yang selanjutnya adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Wah, sangat berbahaya kan? Orang masuk surga, bro. Orang masuk surga yo masuknya neraka. Kita tahu neraka itu di tempat di mana enggak ada kenikmatan, nggak bisa pokoknya siksa tok lah pokoknya. Padahal tempat yang kita inginkan itu adalah surga. Surga sendiri adalah yang kata Rasulullah itu mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah ada yang merasakan. Pokoknya nikmat banget di surga itu. Nggak ada yang namanya gelisah, resah, susah, payah. Di dalam surga itu enggak ada. Semuanya enak-enak semuanya. Nah, kalau itu tidak masuk ke surga, mau masuk kemana? Neraka kan ya. Cuma waduh, itu sangat mengerikan sekali. Jadi agar kita terbebas dari dosa adu domba, hindari segala hal yang bisa menumbuhkan perkataan kita adu domba terhadap orang lain. Jadi sekian saja. Kalau ada kurang lebihnya minta maaf. Kita lanjutkan di edisi berikutnya, bab yang ke-28 ya. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kurangnya itu semua dari saya. Kalau ada lebihnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa share, bagikan ketika ini bermanfaat, dirasa bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.